Nah, kalau adik-adik setelah 1 minggu kita nggak ketemu, di minggu pagi ini pasti semuanya luar biasa. Di hari Minggu ini kita ada apa ya? Untuk ibadah sekolah minggu pagi ini ada yang berbeda loh. Beneran berbeda. Tapi tetap pada intinya kalian harus bersiap karena kalian mau ibadah. Siapkan hati kalian, siapkan Alkitab kalian. Terus Kak Ike mau ajak ketemu dengan teman baru kalian, namanya Thomas dan Jenny. Mau kenalan? Sana yuk. Selamat pagi Thomas dan Jenny, selamat hari Minggu. Itu teman kalian. Pagi ini kita ibadah bersama dengan Thomas. Hai Thomas. Hai Jenny. Tuh teman kalian tuh. Asik kan? Mereka kasihan loh. Mereka itu pengen ke gereja tapi kan nggak boleh ke gereja. Akhirnya mereka gabung deh bersama Kak Ike dan kakak-kakak lainnya di GPIB Philadelphia Semarang. Sekarang kita mau apa ya Thomas dan Jenny? Mau apa yuk? Ya memang kita mau ibadah, tapi sebelum ibadah sebaiknya kita nyanyi dulu yuk, mau? Kita enaknya kita nyanyi apa ya Thomas dan Jenny? Coba ya nyanyi apa ya? Apa ya? Oh iya, Kak Ike ingat ada satu pujian tentang kebebasan. Pagi kan kita kan habis merayakan 17 Agustus ya, hari kemerdekaan kita ya. Nah, intinya kita sudah merdeka, kita sudah bebas dari. Oke, pintar. Kita nyanyi sekarang saya sudah bebas yuk.
perjanjian lama apa baru? Yo, lama Yo. baru. Keluaran itu baru apa lama? Yeay, kita mau belajar dari Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Karena ini ayatnya nggak banyak, Kak Anfa bacain ya. Ya, Thomas sama Jimmy dengerin ya. Adik-adik di rumah juga dengerin ya. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ketujuh, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, Thomas, Jenny, ada yang mau ditanyain nggak pas tadi Kak Nova baca Alkitab? Aku Kak, aku Ya, apa Jenny? budak itu apa sih Kak? Budak. Kak Nova baca di Kamus Besar Bahasa Indonesia, budak itu artinya hamba, orang gajian. Tuh pengertian budak. Orang yang digaji itu Kak. Ya, orang yang digaji. Kalau sama mbak-mbak yang tiap pagi nyiapin makanan buat aku, kamu nggak Kak? Yang di rumahnya Thomas ya? Ya Kak. Mbak Inah ya? Ya betul Kak. Beda. Kalau Mbak Inah itu dia juga digaji ya kan? Tapi Mbak Inah itu punya jam kerja. Tapi kalau budak ini nggak ada. Dia tuh bisa kerjanya karena ceritanya kan budak dibeli sama tuannya. Nah, dia itu kerjanya semau-maunya tuannya. Gitu. Sedih ya? Sedih apa bingung? Jadi kalau yang namanya ART, mereka masih punya yang namanya kebebasan. Ya kan? Nah, kalau budak di sini kita belajar dari firman Tuhan, budak itu akan mendapatkan kebebasannya setelah bekerja selama 6 tahun. Itu dari peraturan yang tadi kita baca di Alkitab ya, dari Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Nah, adik-adik ingat nggak cerita tentang Musa? Iya Kak. Nah, itu kan bangsa Israel menjadi budak di tanah Mesir. Sedih kan seperti apa kisahnya mereka menjadi budak? Nah, itulah gambaran kalau adik-adik mau tahu tentang budak. Nanti coba kita ingat lagi cerita itu di rumah ya. Nah, kita manusia itu juga sebagai budak dosa. Maksudnya Kak? Nah, budak dosa. Jadi kita itu kan terbelenggu oleh yang namanya dosa. Oke? Tapi dosa kita itu dibebaskan oleh siapa? Siapa yang datang ke dunia untuk menebus dosa kita? Yo, siapa? Tuhan Yesus. Pintu loh ini Thomas sama si Jenny ini ya ternyata ya. Adik-adik di rumah tahu nggak? Jangan mau kalah loh sama Jenny dan Thomas. Jangan kalah ya. Nah, karena Tuhan Yesus sudah datang ke dunia untuk menebus
menebus dosa kita, menebus dosa umat manusia, berarti kan kita sebagai manusia sudah jadi umat yang merdeka ya. Kita sudah menjadi manusia yang merdeka. Nah, Tuhan Yesus datang menyelamatkan manusia, memerdekakan manusia dari perbudakan. Karena kenapa? Tuhan mau manusia itu menjaga hubungan baik dengan sesama. Kita sudah dibebaskan, kita sudah jadi orang yang merdeka. Berarti Tuhan mau kita menghargai sesama kita. Jenny menghargai Thomas, Thomas menghargai Jenny, Kak Nova menghargai Jenny, Kak Nova menghargai Thomas, Kak Ika juga begitu sebaliknya ya. Jadi tidak ada perbedaan ya. Kita sebagai sesama manusia, Tuhan mau untuk kita saling menghargai. Nah, yang namanya bebas berarti kita itu punya kemerdekaan. Kita lagi merayain apa sih ini di bulan Agustus ini di tanggal 17? Iya, hari kemerdekaannya siapa? Republik Indonesia. Nah, yang keberapa? 75 Kak. Oke ya, karena kita sudah merdeka selama 75 tahun. Otomatis kemerdekaan itu dihasilkannya tuh dengan gampang atau enggak gampang? Enggak gampang Kita tuh benar-benar berjuang, mempertaruhkan nyawa, darah semuanya hanya untuk kemerdekaan bangsa kita. Dan sekarang setelah 75 tahun kita merdeka, pembangunannya sudah bagus, ya kan? Banyaklah hal-hal yang lebih baik yang sudah dihasilkan. Dan kita sebagai penerus bangsa, kakak-kakak layak, Jennifer dan Thomas dan adik-adik di rumah itu juga harus bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Tapi kan ini kita juga sedang tidak merdeka, nggak bisa keluar rumah, ya kan? Mau sedih nggak? Nggak bisa main-main, nggak bisa ibadah, kita tidak bisa melakukan suatu pertemuan dengan skala besar, ya kan? Untuk ibadah pun kita harus online, sekolah juga harus online. Tapi kita jangan larut dalam kesedihan kita. Walaupun kita di rumah pun kita juga harus bisa menghasilkan karya. Kita tetap harus bisa jadi anak yang baik. Kita patuh sama setiap peraturan yang ada. Contohnya apa? Pakai masker Kak. Pakai masker. Berarti kita mendukung pemerintah ya, biar kita tertib, pakai masker, dan kita berharap pandemi ini segera berakhir. Itu juga kita lakukan ya, menurut kan pakai masker, Cuci tangan, cuci tangan. Kalau disuruh sama papa mama cuci tangan, nanti wong tangannya masih bersih, ngapain dicuci-cuci? Nggak boleh. Ya, makanya kita cuci tangan. Karena apa sih? Pandemi virus corona itu kan virus ya. Nah, musuh kita itu virus. Makanya kita selain tadi pakai masker, cuci tangan, yang paling penting kita berdoa supaya pandemi ini segera berakhir ya. Nah, adik-adik, inti dari firman Tuhan tadi, Tuhan sudah memerdekakan kita. Kita bukan lagi menjadi budak dosa, tapi kita menjadi orang merdeka. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang sudah merdeka. Ya. Nah, sekarang kita mau sama-sama berdoa. Oke, kita mau sama-sama berdoa. Ayo, lipat tangan, Lipat tangan. Apa nyanyi dulu ya Kak Nova? Yuk. Thomas sama Jenny yuk. Adik-adik di rumah masih ingat nggak lagunya? Yuk, kalau sudah lupa kita sama-sama nyanyinya yuk. 1, 2, 3. Tanganku ada dua, 5 jarinya, kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar Tuhan.
selalu dengar-dengaran kepada orang tua kami, kepada kakak-kakak layar kami, kepada guru-guru kami di sekolah, kepada orang yang lebih tua dari kami, dan terlebih Tuhan, kami boleh dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami Tuhan, mereka yang sudah bersusah payah Tuhan, untuk memberikan kehidupan yang terbaik untuk kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan jaga kesehatan kedua orang tua kami. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk seminggu ke depan, kiranya Tuhan boleh kembali kumpulkan kami Tuhan dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak meskipun secara online. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan seruan doa kami Tuhan hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Siapa aja sih tadi kakak-kakak layar dari GPIB Philadelphia? Tentunya ada Kak Nova, ada Kak Ike, ada Kak Yosi bersama Kak Thomas, dan ada Ayo, Kak Butet bersama dengan